Ini sebenarnya yang melahirkan Pancasila ini Bung Karno atau Muhammad Yamin? Menurut Bung Hatta malah pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei ini nggak ada. Data-data sejarah yang ada di buku ini perlu dilakukan verifikasi. Ini kan kalau kita bicara sejarah kan harus lurus ya. Oke. Kalau sejarah itu bengkok, dia melahirkan kesimpulan yang salah. Oke. Kalau kesimpulan salah berarti kita dapat pelajaran yang salah atau nilai yang salah, dan akhirnya melahirkan tindakan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam nasional merdeka. Masih bersama saya Kang Hari dan rekan saya Bung Edi. Ya, kita hari ini Bung Edi kembali di RPP, Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila, dan hari ini kita di episode kedua kalau tidak salah ya. Dari kemarin kita membahas tentang pentingnya sejarah, dan hari ini kita akan membahas secara spesifik buku dari Puskur, pusat kurikulumnya dari Kementerian Pendidikan Nasional, yang hari ini sama-sama ada di meja kita sama-sama ya. Dan buku ini bisa di-download Pak Edi dimanapun, karena buku ini memang pasti diakses oleh sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan teman-teman guru yang luar biasa yang menggunakan buku ini untuk menjadikan pedoman pembelajaran pendidikan Pancasila gitu ya. Dan di RPP ini sendiri kita akan berbagi tentang wawasan kita ya, wawasan di Rumah Kebangsaan Pancasila sendiri, karena di kami juga memang kami terus menggali, dan kita dari awal mengajak kepada sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila untuk bersama menggali tentang warna-warni wawasan kebangsaan kita, gitu Bu Edi ya. Dan acara RPP ini sendiri terselenggara atas dukungan dari, terima kasih, Citra Alam Riverside, wahana edukasi yang memang juga menggunakan prinsip-prinsip pendidikan yang lagi kekinian, terutama pendidikan Merdeka Belajar sekarang Bu Edi ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Universal Mart yang menjadi salah satu unit usaha kekinian. Iya. Gitu ya. Media pemasaran produk-produk UMKM ya. Oke, dan juga ada BJ Food dan juga ada Citra Clay, di mana di Citra Clay ini teman-teman sahabat-sahabat guru seluruh Indonesia tentunya bisa memesan tanah liat untuk mengolah prakarya yang kaitannya juga memang ada di pembelajaran, dan itu bisa dipesan juga di Universal Mart gitu. Ya, betul. Oke, baik Bu Edi, langsung saja sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang luar biasa. Kita hari ini akan membahas pendidikan Pancasila, atau dulu kita mengenalnya dengan PPKN ya. Kita akan membahas buku yang di kelas 4 yang terbitan dari Puskur, Pusat Kurikulum Nasional ya, di Kementerian Pendidikan. Ini kita khusus membahas di materi pendidikan Pancasila kelas 4, di mana di bab pertama dan bab kedua itu lebih kepada membahas bagaimana lahirnya Pancasila, dan kita akan bercerita, menambahkan sedikit wawasan kita dan berbagi wawasan kita kepada sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila tentang bagaimana lahirnya Pancasila, apa yang melatar belakangi itu, sehingga kita bisa tahu ya dengan 5 sila yang sekarang ini gitu. Langsung saja ya teman-teman, di sebelah saya ada Bung Edi, bagian atau sebagai ketua umum dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Saya akan tanya-tanya nih, mudah-mudahan jawaban-jawabannya memberikan wawasan tambahan untuk teman-teman guru hebat menambahkan materi di kelas. Oke, Bung Edi, di episode kedua ini saya mau dong kita ya diceritakan tentang apa sih yang melatar belakangi Pancasila itu lahir dan bisa kita baca saat ini. Bagaimana tuh prosesnya akhirnya Pancasila itu lahir? Ya, lahirnya seperti kita ketahui lewat BPUPKI ya. BPUPKI, jadi BPUPKI itu sendiri dibentuk kan karena
memang waktu itu kita sudah dekat mau merdeka. Waktu itu kita dijanjikan oleh Jepang untuk merdeka. Maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah di BPUPKI itulah ada pidato Bung Karno itu 1 Juni yang hari ini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Artinya BPUPKI ini adalah persiapan ya tentang pembentukan negara, begitu bisa dibilang, atau seperti apa? Secara khususnya menyelidiki dasar-dasar yang akan kita pakai untuk Indonesia merdeka. Ini kan Indonesia mau merdeka. Kan kalau kita mau merdeka kita harus punya dasar-dasar untuk mendirikan negara kan. Harus ada asas nilainya gitu di situ. Atau kalau bahasa Bung Karno itu filosofisi Grundslag ya. Harus ada fundamennya kan. Nah itu BPUPKI dibentuk dalam rangka itu. Kira-kira siapa tuh Bu Edi yang mengusulkan atau yang menggagas BPUPKI sendiri? Kalau BPUPKI itu dibentuk Jepang ya. Dibentuk Jepang. Jadi Jepang membentuk BPUPKI, tinggal bagaimana yang menjadi anggota-anggota BPUPKI itu sendiri ya? Ya anggota-anggotanya orang-orang Indonesia ya, para tokoh pendiri bangsa waktu itu. Cuma bentukan Jepang karena memang waktu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia, walaupun pada akhirnya kemerdekaan kita kan bukan dari Jepang kan. Pada akhirnya begitu karena Jepang kalah perang waktu itu, harus menyerah tanpa syarat sama sekutu, dan karena sudah tidak lagi berdaulat di negeri kita, ya kan kita nggak bisa merdeka menunggu dari Jepang. Akhirnya kita merdeka sendiri kan. Berarti artinya BPUPKI ini lebih kepada bagaimana para tokoh bangsa ini merumuskan satu dasar negara gitu ya. Dan di ujungnya akhirnya lahirlah Pancasila. BPUPKI sendiri dia ada 2 kali masa sidang ya. Ada 2 kali. Sidang pertama itu kan 3 hari itu, dari 29 Mei sampai 1 Juni itu. Nah itu berkaitan sama mengusulkan tentang dasar negara. Ya dari situlah lahir Pancasila itu. Cuma kan dari situ kan Pancasila juga masih berproses ya. Kemudian sidang kedua itu dia tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Masih tahun yang sama 1945. Kalau itu lebih kepada rancangan undang-undang dasar. Rancangan undang-undang dasar ya. Berarti tokoh yang lumayan berpengaruh tuh siapa tuh Pak Edi yang di banyak tokoh-tokoh bangsa yang ikut di situ. Ada Bung Karno sendiri, ada Bung Hatta, ada Maramis, ada Wahid Hasyim, ada Abi Kusno, ada Ki Hajar juga ada di situ, ada Kahar Muzakir, ada macam-macam lah, banyak tokoh-tokoh bangsa yang memang para pendiri bangsa. Dan bahkan ya itu ya harus 2 kali memang dibuat 2 kali sidang ya. Iya, betul. Di tanggal 29 Mei pertama dengan yang tahap satunya itu 29 Mei sampai 1 Juni ya. Nah, Bu Edi di sini juga selaras ya dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa di buku ini juga memang diceritakan tentang bagaimana akhirnya Pancasila itu lahir melalui proses dari itu tadi menyusun dasar-dasar negara melalui BPUPKI yang sampai kita ketahui di tanggal 29 itu ada pidatonya Muhammad Yamin, ada pidatonya siapa lagi tuh di situ Supomo dan ditutup oleh Bung Karno. Artinya memang tokoh-tokoh bangsa di situ memang berpidato ya, khususnya untuk merumuskan dasar-dasar negara kita gitu, Pak Edi. Nah, ada kisah menarik apa di sini, Pak? Iya, kalau di buku ini kan ini ada Muhammad Yamin tanggal 29 ya, mengusulkan asas-asas atau dasar-dasar negara. Kemudian juga Supomo itu juga ada 5 asas nih yang diusulkan. Terus Bung Karno kemudian 1 Juni 1945. Cuma ini perlu, hemat saya ini perlu verifikasi. Ini karena ada ada semacam polemik ini sebenarnya di sini. Ada beberapa data ya, kalau kita ini kan kalau kita bicara sejarah kan harus lurus ya.
Karena kalau sejarah itu bengkok, dia melahirkan kesimpulan yang salah. Oke. Kalau kesimpulan salah berarti kita dapat pelajaran yang salah atau nilai yang salah, dan akhirnya melahirkan tindakan yang salah, sikap yang salah. Jadi sejarah itu harus lurus, dan menurut saya ini perlu data-data sejarah yang ada di buku ini perlu dilakukan verifikasi. Karena ini menimbulkan polemik juga sih kalau kita lihat. Oke. Khususnya tentang pidato Muhammad Yamin ya. Oke. Jadi ada beberapa data termasuk dari kesaksian Bung Hatta sendiri, karena Bung Hatta kan ada di situ. Bahkan menurut Bung Hatta pun ikut berpidato itu di situ di sidang pertama BPUPK itu, tapi kan tidak dimuat ya. Jadi menurut Bung Hatta malah pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei ini nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu kan harus kita verifikasi itu. Benar ya itu tidak ada. Karena ini kan juga ada semacam perdebatan. Ini sebenarnya yang melahirkan Pancasila ini Bung Karno atau Muhammad Yamin? Karena kalau kita lihat di sini ya. Ini kan bahkan di sini dikatakan Mr. Muhammad Yamin menjadi orang pertama penggagas mengenai dasar negara. Dan di sini kan Bung Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka, itu 1 pri kebangsaan, ada 2 pri kemanusiaan, terus 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Mirip-mirip sih ya. Iya, ini kan mirip-mirip sama apa yang disampaikan Bung Karno juga, bahkan ini lebih dekat sama redaksi Pancasila yang kita kenal hari ini kan. Jadi kan nggak salah juga kalau kemudian muncul polemik loh. Ini sebenarnya yang menggagas Pancasila ini Muhammad Yamin atau Bung Karno gitu. Dan tapi kalau menurut Bung Hatta ini pidato ini nggak pernah terjadi. Oke. Jadi sebentar Bu Edi, perlu kita juga sampaikan kepada sahabat-sahabat guru di Sabang sampai Merauke yang luar biasa. Di buku ini yang kita baca, yang teman-teman bisa download gitu, bahwa di situ tertuang tulisan bahwa tadi Muhammad Yamin adalah orang pertama penggagas mengenai dasar negara. Dan di buku ini pun tertulis bahwa Muhammad Yamin berpidato dengan mengusulkan 5 asas yang tadi disampaikan oleh Bung Edi itu. Betul. Nah, artinya ketika bahkan ini nggak hanya di satu buku, kita juga bisa cek di beberapa buku lainnya, di buku kelas 4 tentunya ya. Semua redaksinya sama tuh Bung Edi. Iya. Nah, akhirnya kami Rumah Kebangsaan Pancasila menemukan menurut versi kami dan hasil telaahan kami, hasil dari penggalian kami, bahwa apa yang tercantum di sini menurut kami perlu diverifikasi. Perlu diverifikasi, dan ya negara dalam hal ini ya, ya harus melakukan verifikasi ya supaya apa yang disajikan kepada anak-anak bangsa, kepada pelajar-pelajar, apalagi ini kan seluruh Indonesia berarti ya. Betul. Itu jangan sampai dia data dan fakta yang salah. Gitu. Oke. Katakanlah hari ini Rumah Kebangsaan Pancasila menganggap bahwa ini perlu diverifikasi. Pertanyaannya adalah apa sih yang Rumah Kebangsaan Pancasila temukan dari hasil penggalian sehingga memiliki kesimpulan bahwa buku ini kurang tepat isinya? Iya, ini kan sebenarnya polemik ini setahu saya ini cukup lama ya. Kalau polemik ini bahkan dari zaman Bung Hatta masih hidup tuh sudah muncul polemik ini. Itu Bung Hatta pernah bercerita di bukunya, dan waktu beliau ke Makassar ya, itu ditanya oleh seorang mahasiswa, salah itu kalau Pancasila dan Undang-Undang 45 itu dari Soekarno. Yang betul itu dari Yamin gitu. Bung Hatta terkejut juga, karena Bung Hatta kan saksi sejarah, tahu betul prosesnya gimana. Lah kamu tahu dari mana? Dari bukunya Yamin, kata mahasiswa itu. Oh kamu tuh salah, buku itu nggak benar. Jadi menurut keterangan Bung Hatta ceritanya begini, ceritanya kenapa sampai kemudian pidato Muhammad Yamin bisa muncul di sini. Menurut Bung Hatta, jadi ini kan sidang 2 kali ya. Sidang BPUPKI pertama 29 sampai 1 Juni, dan Muhammad Yamin kan kalau memang pidato, betul pidato, tapi isinya bukan seperti ini. Jadi pidato duluan kan 29 Mei.
Bung Karno kan justru terakhir, Betul. 1 Juni Betul. 45 itu. Betul. Sidang kedua itu 10 Juli, itu jedanya lumayan panjang. Iya. Dari terakhir 1 Juni sampai ke 10 Juli, itu 1 Iya. bulan lebih. 1 bulan lebih. Tapi di masa-masa jeda sidang ini, itu kan mereka ini tetap bekerja ya. Oke. Kan kita tahu ada tim 9. Tim 9. Ada tim 9 dan tim 9 ini juga mempersiapkan rumusan-rumusan apa ya, kayak pembukaan Undang-Undang 45, terus rancangan Undang Dasar yang nanti mau menjadi Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka itu, yang akan diusulkan di sidang BPUPKI kedua itu. Nah, di dalam tim 9 itu yang termasuk Muhammad Yamin ada di dalamnya. Jadi ada Bung Karno di situ, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Kahar Muzakir, ada Wahid Hasyim ada di situ, Ahmad Ramis juga ada di situ. Siapa lagi lah itu ya, beberapa, ada 9 orang ada di situ. Memang menurut Bung Hatta, Muhammad Yamin ini diminta oleh Bung Karno untuk membuat preambul. Oke. Preambul itu pembukaan. Pembukaan. Cuma oleh Muhammad Yamin dibuat panjang. Oke. Dibuat panjang. Nah, ditolak sama Bung Karno waktu itu. Oke. Ya, ditolak karena kepanjangan. Iya, ditolak sama Bung Karno. Ini menurut Bung Hatta ya. Nah, tapi itu oleh Muhammad Yamin, apa yang sudah dibuat itu dimasukkan oleh Muhammad Yamin di dalam bukunya. Oke. Bukunya kalau nggak salah itu buku Muhammad Yamin persiapan naskah Undang-Undang Dasar 45 kalau nggak salah di bukunya. Mungkin referensi ini dari situ ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, itu kan perlu diverifikasi ya. Sehingga akhirnya masuk ke situ. Walaupun menurut Bung Hatta ini nggak pernah ada tuh. Oke. Dan bahkan Bung Hatta bilang, bahkan kan di bukunya Muhammad Yamin pidato saya ya nggak dimuat katanya. Oke. Kata Bung Hatta. Padahal Bung Hatta kan pidato juga di situ. Yeah. Dan menurut Bung Hatta, satu-satunya yang menyampaikan usulan filosofi si Grondslag. Filosofi. Iya, atau dasar bagi Indonesia Merdeka itu Bung Karno. Oke. Kalau Muhammad Yamin nyampein itu pasti saya ingat, kata Bung Hatta. Oke, karena Pasti Bung saya Hatta, tahu. karena Bung Hatta ada di situ ya. Ya, satu dasarnya itu ya. Nah, itu kan perlu dikaji kan, perlu supaya tidak terjadi polemik. Oke. Yang kedua sebenarnya sederhananya kita bisa melakukan linguistik forensik. Oke, dilihat dari pidatonya Bung Karno sendiri. Oke. Karena itu kan kalau pidato 1 Juni kan otentik tuh. Iya, betul. Pidato 1 Juni kan kita bisa lihat. Nah, kalau lucunya kalau di pidato Bung Karno ini ya, kita buka ya, lihat di internet itu ada kalimat gini nih. Ini kan linguistik forensik nih, kita bisa lihat suasana dan bagaimana apa yang terjadi di sana kan di BPUPK itu. Ya. Kebetulan Bung Karno kan bersidang tuh hari ketiga, terakhir ya, terakhir. Ini salah satu apa yang disampaikan Bung Karno. Maaf, beribu maaf, kata Bung Karno. Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Yang Mulia. Oke. Yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua Yang Mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi si Grondslag daripada Indonesia Merdeka. Filosofi si Grondslag itulah fondamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Oke. Yang ketangkap apa nih sama Kahari? Yang ketangkep sama saya adalah dari kalimat itu tadi, bahwa Bung Karno mengingatkan kepada peserta sidang apa yang dipidatokan oleh para peserta sidang itu tidak sesuai dengan harapan ketua BPUPKI ya. Ketua BPUPKI yang di dalam hal ini yang Bung Karno bilang itu Paduka Tuan Yang Mulia. Jadi Paduka Tuan Yang Mulia itu bukan orang Jepang ya, tapi lebih kepada sebutan nama ketua pemimpin rapat. Waktu itu kan memang biasa. Ya, jadi ketika itu memang nama ketua pimpinan sidang itu seperti itu ya. Iya. Nah, itu sih yang saya baca. Itu menurut Bung Edi gimana? Iya kan, kalau kita mau lakukan linguistik forensik kan berarti kita bisa pahami suasana sebelum 1 Juni. Yes, betul. Sampai-sampai Bung Karno bilang
maaf beribu-ribu maaf nih Paduka Tuan Yang Mulia. Ini udah banyak yang kemarin-kemarin udah berpidato tapi tidak menyampaikan apa yang Paduka Tuan Yang Mulia minta gitu. Kan yang Paduka Tuan Ketua Yang Mulia minta adalah filosofi sinkron selak. Artinya kan belum ada yang menyampaikan filosofi sinkron selak itu. Yang asas itu tadi. Iya, fondamen atau asas yang sedalam-dalamnya tadi atau dasar bagi Indonesia Merdeka tadi belum ada, dan itu kan senada dengan apa yang dikatakan Bung Hatta ya. Bung Hatta bilang memang Bung Karno satu-satunya yang menyampaikan filosofi sinkron selak. Nah dari situ kan ini kan informasi yang ya kita perlu lakukan verifikasi berarti ini benar ada atau enggak, karena menurut Bung Hatta begini. Terus kalau kita lihat dari pidato Bung Karno juga kan nggak mungkin juga kalau Bung Hatta sudah sampaikan ini Bung Karno ngomong begitu. Iya betul. Harusnya enggak dong. Secara linguistik forensik ya kalau kita melihat itu ya. Iya kan gitu kan. Betul. Kita memang tidak bukan wewenang kita untuk mengatakan ini benar atau salah. Betul. Ini ya harus ya istilahnya negara yang lakukan atau Kementerian Pendidikan harus lakukan verifikasi. Intinya sih poinnya kita harus memastikan bahwa sejarah yang kita sajikan kepada anak-anak bangsa itu lurus. Iya, itu dasarnya kita menyampaikan ini ya, Bu Edi ya. Jadi tidak dilatar belakangi dengan ketidaksukaan kita terhadap salah satu tokoh bangsa yang ada hari di situ. Iya, bahkan kita juga nggak katakan bahwa analisa kita benar. Gitu. Bisa saja bahwa misalnya negara punya fakta lain, bisa saja ya kita atau cuma pandangan kita yang kita tahu ini nggak benar gitu. Yang kita tahu ya. Iya. Begitu sih. Nah, menariknya di sini justru ini kayak mengajak sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila Bu Edi dan guru-guru hebat di seluruh bangsa Indonesia ini untuk sama-sama kritis gitu. Sama-sama kritis karena memang ya dalam pendidikan Pancasila salah satunya kita memang akan mengajarkan itu tadi, kritis itu tadi. Selain berketuhanan yang Maha Esa, memiliki wawasan berbineka yang luas dan salah satunya adalah memiliki sikap kritis. Dan yang dimaksud dari tadi linguistik forensik itu kan kalimat-kalimat tadi yang mohon maaf beribu-ribu maaf itu tertuang dalam pidatonya Bung Karno 1 Juni yang masih bisa diakses, bisa dilihat. Rumah Kebangsaan Pancasila bisa diakses gitu ya? Bisa, ada di arsip nasional gitu istilahnya. Iya. Bisa dilihat. Ada di arsip nasional dan juga bisa juga nanti mampir-mampir lah ke websitenya di Rumah Kebangsaan Pancasila di situ, kayak gitu. Betul. Jadi itu ya temuan dari Rumah Kebangsaan Pancasila yang sama-sama kita harus memverifikasi dalam hal ini negara ya, yang memang harus memverifikasi. Oh iya betul, yang punya wewenang lah atas itu ya. Oke, Bu Edi, kita break dulu sampai sini. Lebih kepada itu adalah tadi secara singkat lahirnya Pancasila ya. Bagaimana kalau kita mereview kegiatan kita hari ini, kita tadi membahas tentang yang melatar belakangi lahirnya Pancasila adalah bahwa Jepang yang seolah-olah atau bukan seolah-olah ya sudah berucap akan memberikan kemerdekaan padahal dia kalah perangnya dan gak mungkin juga kita dikasih kemerdekaan sama negara yang kalah. Itu satu. Yang kedua Jepangnya mengusulkan membentuk BPUPKI dan BPUPKI itu dimaksudkan untuk merumuskan dasar-dasar negara. Tapi yang memang sangat penting untuk dipahami ya tentang kenapa Pancasila sampai lahir ya. Itu juga ditegaskan Bung Karno ya di BPUPKI itu bahwa ini negara yang mau kita bikin adalah negara semua buat semua. Bukan untuk golongan A, golongan B, bukan untuk golongan kaya, golongan bangsawan atau kelompok A, kelompok B lah gitu. Jadi ini kita mencari titik temu kan, mencari sintesa, mencari sesuatu yang kita bisa sepakati bersama. Yang kita bisa setuju bersama. Jadi untuk mewujudkan kemerdekaan semua buat semua. Karena memang dari awal kan kita sudah sepakat untuk jadi satu bangsa kan di Sumpah Pemuda waktu itu. Tujuan utamanya adalah itu ya. Dan ya sebetulnya rangkaiannya masih ada ya. Akhirnya ada banyak lah seperti yang akhirnya hilang tuh Bu Edi.
7 kata. Iya, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta Iya. dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas di episode berikutnya bagaimana kelanjutan lahirnya Pancasila Iya. sehingga yang kita kenal saat ini Pancasila yang betul-betul Pancasila gitu. Itu saja. Baik, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, itu ya walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi yang kita tegaskan tadi adalah bagaimana kami ya Rumah Kebangsaan Pancasila mengajak dari sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila untuk bisa kritis dalam menanggapi hal seperti ini. Betul. Terima kasih sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Itulah tadi bahasan kami yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Saya Kang Hari dan rekan saya Bung Edi, terima kasih. Merdeka. Merdeka.